Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Infrastruktur seperti LRT adalah salah satu yang dikampanyekan oleh rezim Joko Widodo. Beralih ke isu buru-memburu dan juga diburu terkait dengan kontestasi politik 2024 yang kini mulai panas di bursa bakal calon wakil presiden. Seberapa signifikan seorang cawapres akan memengaruhi minat investasi dan juga pertumbuhan ekonomi? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Selios, Center of Economic and Law Studies. Selamat pagi, Pak Bima. Selamat pagi, Mbak. Ya, ini lagi ramai soal bursa cawapres. Kemarin sudah ramai ya soal capresnya. Nah, sebenarnya seberapa signifikan sih untuk kita seorang cawapres ini nanti akan memengaruhi iklim investasi di Indonesia? Sebenarnya ini kan bagi tugas ya, antara presiden kemudian dengan wakil presiden. Dan kita juga cukup belajar banyak mulai dari era misalnya SBY JK, ya, bagaimana peran Yusuf Kala sebagai pengusaha yang memahami ekonomi misalnya, itu memainkan peran dengan sangat baik untuk membagi tugas. Jadi yang berdialog dengan pengusaha, yang berkomunikasi dengan investor, pengusaha juga di berbagai sektor, itu pada saat itu menonjol sekali peran Pak Yusuf Kala. Begitu juga di periode pertama Pak Jokowi JK misalnya. Jadi ada pembagian peran. Itulah fungsinya sebenarnya wakil presiden. Dan dalam konteks sekarang ini, cawapres ini harus betul-betul orang yang memahami ekonomi. Karena kita lihat nih dua kandidat capres yang paling kuat, misalnya ada Pak Ganjar, kemudian Pak Anies Baswedan. Ini memang backgroundnya kan lebih banyak sebagai politisi, pemimpin daerah misalnya. Jadi sosok cawapresnya pun juga harus menjadi mereka yang benar-betul paham terhadap konteks ekonomi, kemudian tantangan investasi, dan juga mungkin bisa berpikir secara visioner misalnya. Seharusnya misalnya kemarin pada waktu Pak Jokowi menghadiri acara di Hannover Messe misalnya di Jerman, itu kan bicara yang dengan lantang soal transisi energi, ada Volkswagen, kemudian ada juga pemain internasional diajak untuk berinvestasi di ekosistem baterai dan mobil listrik. Nah itu harusnya itu wakil presiden kira-kira begitu. Nah jadi ke depan wakil presiden itu bisa membagi tugas sehingga presiden itu tidak overload. Tidak kemudian banyak tugas yang semua harus diemban mulai dari politik, keamanan, pertahanan, ekonomi juga investasi. Jadi harusnya ada pembagian tugas. Nah sekarang ini bagaimana bursa wakil presiden harapannya bisa mengakomodir juga nih bagaimana kepentingan-kepentingan dari investasi yang sejalan dengan lingkungan hidup, kemudian juga bagaimana masalah soal penyerapan tenaga kerja. Karena kalau melihat tantangan di 2024 ke depannya ini kan satu, bagaimana pemerintah bisa membuka seluasnya lapangan pekerjaan di tengah masih tingginya dampak dari PHK di beberapa sektor padat karya. Kedua, soal masalah inflasi. Nah, wakil presiden juga harus punya konsep. Gimana caranya harga beras bisa tetap stabil nih pasca 2024. Kemudian yang ketiga, masalah soal suku bunga, dan yang keempat tentunya masalah kemiskinan dan ketimpangan. Nah ini yang harus betul-betul wakil presiden ke depannya harapannya memiliki pemahaman. Mau dia datang dari birokrat, mau dia datang dari pengusaha, mau dia datang dari akademisi misalnya, atau profesional. Yang paling penting adalah kompetensi dan juga cara berkomunikasi yang luas dengan pemegang kepentingan di bidang ekonomi. Oke, berarti kalau cawapresnya yang paham ekonomi, backgroundnya ekonomi, singkatnya itu mempermudah, memperingan tugas seorang presiden nantinya. Nah, sebaliknya nih Pak, kalau apa resikonya kalau nanti cawapresnya bukan dari bidang ekonomi terhadap target pertumbuhan ekonomi, ini akan ada dampaknya seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya wakil presidennya ke depan bukan dari bidang ekonomi misalnya, ya tentu satu, bagaimana nanti menteri-menteri di bidang ekonominya bisa mengcover, bisa betul-betul sosok yang kemudian strongman atau strong woman ya. Nah itu yang mungkin harus jadi salah satu harapannya kalau wakil presidennya bukan dari ekonomi. Tapi di sisi yang lain juga, kalau kita juga melihat misalnya kandidat menteri-menteri bidang ekonomi, keuangan, BUMN, itu dianggap lemah misalnya secara kompetensi atau pengalaman, atau banyak diisi politisi, sementara wakil presidennya juga bukan berasal dari bidang ekonomi, maka nanti tugas presiden ini di 2024 akan sangat berat ini.
nanti bolak-balik bikin kebijakan ekonomi juga dia yang harus menjadi frontman-nya. Kemudian juga dia yang harus berkomunikasi bolak-balik ke internasional event misalnya. Harus membuka acara dan lain-lain yang harusnya itu bisa dihandle oleh wakil presiden. Nah jadi resikonya nanti khawatir mimpi pencapaian ekonomi dalam kampanyenya tinggi sekali janji-janjinya, tetapi nanti implementasinya akan lemah karena nggak diimbangi dengan sosok wakil presiden yang punya background ekonomi kuat. Oke, berarti tidak cukup ya kalau nanti pemilihan menteri-menterinya begitu untuk mensupport program kerja itu tidak cukup kalau memang orang yang terjun langsung tadi Pak Bima bilang sampaikan adalah orang yang berkomunikasi secara luas ini belum ada background ekonomi, ini juga akan menjadi beban ya untuk nantinya di program kerja selanjutnya untuk periode presiden selanjutnya. Iya, karena begini, begitu dia berkomunikasi misalnya di kalangan investor, di kalangan fund manager, atau kemudian di kalangan pelaku usaha secara umum, itu kan akan dilihat nih orang siapa dan kemudian backgroundnya apa, sebelumnya pengalamannya apa, misalnya begitu. Sehingga itu akan menjadi salah satu trust issue juga. Misalnya wakil presidennya bicara soal, ayo berinvestasi di ibu kota negara. Tapi dia bukan siapa-siapa, dia bukan pengusaha, kemudian dia juga bukan investor, atau sebelumnya dia bukan birokrat yang membidangi investasi atau ekonomi, maka akan timbul pertanyaan juga, apakah saya sebagai investor harus percaya dengan Anda, dan apa jaminannya. Nah, itu yang akan menjadi tugas berat. Karena begini Mbak, 2024 ke depannya, Mhm. banyak sekali tugas untuk melanjutkan atau kemudian melakukan peningkatan investasi di bidang infrastruktur, termasuk mega proyek yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi misalnya ya. Nah itu kan harus ada assurance, harus ada kepercayaan yang dibangun bahwa ini proyek betul-betul jalan loh. Ini proyek betul-betul menguntungkan. Nah itu nggak bisa diucapkan hanya karena dia wakil presiden, tapi tidak punya kompetensi misalnya, itu akan sangat sulit. Nah jadi nanti pertarungannya adalah pilih wakil presiden punya bidang ekonomi kuat, atau nanti pos menteri-menterinya itu yang memang punya kompetensi, ya saya bilang setara Ibu Sri Mulyani misalnya, Mhm. gitu ya, atau nanti setara Pak Erick Thohir untuk mengisi kursi-kursi menterinya misalnya. Nah itu baru bisa jadi jaminan bahwa tanpa wapres ekonomi pun banyak program akan bisa berjalan. Kalau enggak akan susah, akan capek nanti presidennya. Oke, jadi pilihannya bisa cawapresnya yang dari bidang ekonomi atau memperkuat dari pos-pos menteri yang kaliber begitu ya di bidang ekonomi begitu Pak Bima. Tapi gini, Ya, untuk apa bursa cawapres ini kan ada juga seberapa besar sebenarnya sosok wapres menentukan strategi investor, industri bahkan sampai ke market. Kalau kita bicara soal agama begitu ya, maka kan ada juga yang sektor digenjot seperti syariah misalnya. Nah ini bagaimana? Apakah kita bisa memanfaatkan hal itu? sebenarnya begini, sebenarnya kalau bicara soal sosok wakil presiden, ini memang di satu sisi dianggap sebagai pemain cadangan. Ada dan tiada, misalnya efeknya tidak terlalu terasakan. Padahal nggak begitu, saya nggak Hmm. setuju ya, bahwa ini hanya pemain cadangan, enggak. Ini masalah pembagian tugas sekali lagi, sehingga misalnya bagaimana kalau bicara soal ekonomi syariah, sementara latar belakangnya dia misalnya ekonominya konvensional, ekonomi market misalnya gitu. Mhm. Itu tetap lebih trusted gitu, daripada yang latar belakangnya adalah politisi. Karena misalnya bicara soal ekonomi syariah, tapi latar belakangnya adalah politisi, misalnya murni, itu akan dipandang, ini pasti punya kepentingan cari suara. Beda dengan misalkan yang punya latar belakang usaha, ataupun latar belakang misalnya pengambil kebijakan sebelumnya di bidang ekonomi, walaupun tidak menyentuh ekonomi syariah saat itu, tapi begitu mengucapkan ekonomi syariah, orang akan lihat ini orang punya konsep. Mhm. Nah, jadi ini sebenarnya penting juga. Jadi kalau mengejar misalkan, oh nih capres ini kurang kuat di bidang konstituen beragama Islam misalnya begitu ya. Tapi bukan berarti kemudian wakil presidennya harus diambil dari politisi yang misalnya hanya murni kompetensinya soal agama gitu ya, atau ulama yang sebelumnya punya kompetensi hanya di bidang agama misalnya. Mhm. Nah, karena ke depan ini dia bisa menggabungkan ekonomi syariah, ekonomi konvensional, kalau si wakil presiden ini trusted ya, dipercaya memang dia jadi nahkoda di bidang ekonomi. Nah itu mungkin yang harus dipahami juga oleh nanti capres manapun yang akan memilih pasangannya.
Oke, ini bicara soal trust issue, bicara soal kemampuan berkomunikasi, bagaimana memahami market, berkomunikasi dengan luas. Tapi begini Pak Bima, terakhir pertanyaan saya adalah, ini kita akan melihat ada sosok-sosok baru karena Pak Jokowi tidak akan masuk lagi ke dalam bursa capres, itu sudah pasti. Ini akan ada orang-orang baru, beda orang pasti beda kebijakan. Tadi Pak Bima sempat singgung sebenarnya bagaimana ini melanjutkan program-program yang sudah ditinggalkan, legacy-legasinya dilanjutkan. Nah, bagaimana nanti kalau sosok ini juga sebenarnya tidak seia sekata untuk program-program sebelumnya? Apakah ini juga akan menghambat, justru memperburuk situasi iklim investasi? Ya, saya pikir akan kembali pada rasionalitas. Kita belajar dari Pak Jokowi, apakah semua program MP3EI-nya Pak SBY dilanjutkan? Kan enggak juga. Sebagian juga dimodifikasi ataupun ditambahkan. Itu memang hak prerogatif dari pemimpin yang terpilih gitu ya. Jadi misalnya kalau bicara soal kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya, ini kan sudah kepalang tanggung. Andaikan misalkan tidak selesai sampai Pak Jokowi turun, ya apakah kemudian bisa jadi misalkan gini, presidennya bilang 2024 dan seterusnya soal kereta cepat Jakarta-Bandung akan kita repurposing menjadi kereta logistik misalnya. Boleh nggak? Boleh aja kalau manfaat ekonominya ternyata lebih besar daripada kereta penumpang. Oke. Ibu kota negara misalnya, tetap dibangun ibu kota negara. Tapi seperti istana tampak siring aja, cuman buat peristirahatan presiden misalnya. Sementara tetap ibu kotanya ada di Jakarta. Itu akan kembali lagi pada pilihan-pilihan rasional ya. Dan tentunya ini yang kita harus jaga ya, teman-teman media gitu ya, para peneliti juga harus menjaga. Jangan sampai pilihan mana proyek yang harus dilanjutkan, mana proyek yang misalnya harus dihentikan, mana proyek yang harus dimodifikasi di era Pak Jokowi ini, itu pertimbangannya semata-mata karena suka tidak suka politik misalnya. Tapi pertimbangan utamanya adalah kemanfaatan bagi masyarakat dan negara. Oke, melihat itu sebagai yang rasional, banyak manfaatnya, banyak keuntungannya untuk Indonesia, bukan menambah beban terhadap keuangan negara. Terima kasih Pak Bima Yudhistira, Direktur Selios telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu, Baik. Pak. Terima kasih.